Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam channel Marturia Bukit Kasih, Gereja Masehi Injili di Minahasa, Bukit Kasih, Girian Permai, wilayah Bitung 13. Dalam tayangan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat untuk periode Minggu 9 sampai dengan 15 Juli 2023. Dengan tema mingguan, bersyukur karena berkat Tuhan Allah. Di dalam bacaan Mazmur 65 ayat 1 sampai dengan 14. Saudara-saudara, sebelum kita membaca Alkitab di saat ini, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu, oleh karena kemurahan, oleh karena kasih-Mu semata. Kami semua boleh menikmati hidup, kami semua boleh menikmati kesehatan, kami semua boleh melakukan aktivitas kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk setiap kebaikan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Istimewa di saat ini ketika kami hendak belajar lagi dari sekitar firman Tuhan. Kami akan membaca firman-Mu, dan oleh karena itu Tuhan kami bermohon kepadamu, kiranya roh hikmat yang berasal daripadamu boleh menjadi bagian kami semua, baik hamba-Mu yang saat ini dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan juga bagi para pendengar, bagi para pemirsa melalui channel ini Tuhan. Tuhan berkati kami semua, biar kiranya oleh karena roh hikmat yang berasal daripada Tuhan, kami boleh memahami maksud-Mu yang terkandung dalam firman yang akan kami baca, bahkan kami pelajari bersama di saat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap menerima pengajaran daripada-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita baca dari Mazmur 65 ayat 1 sampai dengan 14. Firman Tuhan dengan judul nyanyian syukur karena berkat Allah. Firman Tuhan tertulis demikian. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan, Engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang, Kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air, Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya, Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan Engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejak-Mu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurung menitik, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba.
lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, alasan pemilihan tema. Bersyukur adalah ungkapan hati yang senang dan gembira atau tidak memiliki beban jiwa dan komplikasi masalah. Artinya, seseorang bersyukur karena tidak terbeban oleh tekanan hidup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, psikis, dan aktualisasi diri seperti karir, jabatan, pergaulan, dan hubungan keluarga. Itu sebabnya manusia selalu berjuang agar tuntutan hidup itu bisa terpenuhi dan dinikmati, sehingga menghadirkan rasa syukur. Fenomena jiwa ini sering dialami oleh manusia, walaupun rasa syukur itu hanya bersifat temporer atau sementara. Mengingat kebutuhan hidup setiap manusia bermacam-macam dan tidak pernah berhenti selama masih hidup. Sering terjadi orang Kristen menyatakan ungkapan syukurnya untuk kepuasan badania sesaat. Tetapi bersyukur karena berkat Tuhan Allah. Berdasarkan tema yang diangkat sepanjang minggu ini adalah berbeda. Tuhan Allah adalah pemilik hidup dan sumber berkat manusia. Oleh sebab itu, bersyukur atas berkat Tuhan Allah adalah keadaan yang kita syukuri dengan kepenuhan iman dan pemberian diri atau nazar. Dalam keadaan susah dan senang, hendaknya kita terima dalam ucapan syukur. Pembahasan tematis, pembahasan teks Alkitab. Mazmur atau dalam bahasa Ibrani Mizmor adalah suara petikan alat musik, dan dalam perkembangannya menjadi syair pujian yang dinyanyikan atau melodi pujian atau madah. Oleh sebab itu kitab Mazmur dipahami sebagai kitab puji-pujian yang dinyanyikan bersama iringan musik atau tehillim, pemujaan kemuliaan. Kata Yunaninya salo, har, menyentak, memetik, yang diserap ke dalam bahasa Latin menjadi psalmus atau bahasa Inggris psalm. Kitab Mazmur adalah bagian dari Alkitab Ibrani atau Perjanjian Lama yang merupakan kumpulan mazmur, nyanyian, dan doa-doa yang digunakan dalam ibadah. Kitab ini berisi 150 pasal yang ditulis pada kurun waktu yang lama, yaitu mulai zaman Musa sampai setelah orang Israel kembali dari pembuangan di Babel. Nyanyian-nyanyian dan doa-doa ini dikumpulkan oleh orang Israel dan disusun kembali di era zaman Esra dan Nehemia 450 sampai 400 sebelum Masehi untuk dipakai dalam ibadah. Kita bisa bandingkan dalam Esra 7 sampai dengan 10. Mengenai penulis Mazmur disebut Daud mengubah 73 Mazmur dan Asaf 12. Seorang Lewi yang berkarunia musik dan nubuat. Bisa kita lihat dalam 1 Tawarik 15 ayat 16 sampai dengan 19, 2 Tawarik 29 ayat 30, kemudian Bani Korah 10. Keluarga dengan karunia musik. Salomo 2 dan masing-masing 1 oleh Heman, Etan, dan Musa. Pasal 65 ayat 1 sampai dengan 14 dikenal sebagai salah satu Mazmur Daud
yang dinyanyikan dalam ibadah. Isi puji-pujian Mazmur ini terdiri dari 3 bait. Yaitu yang pertama, ayat 2 sampai 5. Pujian keselamatan atas dosa dan membawa nazar. Kedua, ayat 6 sampai 9. Allah memulihkan segenap bumi dengan kuasanya. Dan 3, ayat 10 sampai dengan 14. Pujian bagi Allah atas tanaman dan ternak yang melimpah. Syairnya mengungkapkan yang pertama, Tuhan Allah mendengarkan dan menjawab doa pengakuan dosa dan keinginan umat untuk bertobat. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Diakui bahwa bencana kekeringan merupakan hukuman atas dosa. Kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Ayat 3b sampai dengan 4a. Yang kedua, ucapan syukur umat yang dipulihkan dengan membawa nazar. Artinya ada pengakuan dan janji dalam bentuk pemberian diri. Korban syukur. Mazmur 66, 13, 56 ayat 13, 116 ayat 18. Karena Tuhan Allah yang telah menguduskan umat dari kesalahannya. Ayat 4b. Bandingkan 1 Yohanes 1 ayat 9. Dan nazar dibawa dalam ungkapan syukur di pelataran Tuhan Allah sebagai wujud ketaatan dan kesetiaan umat atas kasih-Nya. Para imam diperbolehkan datang dekat ke hadapan Tuhan, membawa korban syukur di pelataran. Imamat 21 ayat 17. Umat Allah juga diwajibkan membawa korban syukur. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Ayat 5. Bandingkan juga Keluaran 19 ayat 16. Yesus Kristus sebagai imam besar menyempurnakan korban syukur penghapus dosa. Ibrani 5 ayat 1 sampai 10. Yang ketiga, Tuhan Allah menyatakan diri dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Ibrani Torah ayat 6. Dengan keadilan, kedahsyatannya menimbulkan kekaguman dan rasa takut orang yang diam di ujung-ujung bumi. Artinya, seluruh penduduk bumi secara universal merasakan kedahsyatan, kekuatan, dan kesedihan dan keadilan Tuhan Allah yang menyelamatkan umat-Nya. Ayat 7 sampai 8. Hal itu nampak ketika Ia membebaskan umat-Nya dengan dahsyat. Keluaran 15 ayat 11. Menghalau bangsa-bangsa. 2 Samuel 7 ayat 23. Disegani di antara bangsa-bangsa. Ayat 9. Bandingkan juga Ulangan 28 ayat 5, 8. Sefanya 2 ayat 11. Tetapi kedahsyatan tanda-tanda mujizat itu disempurnakan di dalam Yesus Kristus. Yohanes 6 ayat 26. Agar menjadi kemuliaan bagi dunia dan manusia secara luas. Tuhan Allah menyatakan kasih-Nya terhadap umat-Nya, tetapi juga bagi orang lain. Yang keempat, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi atas karunia kelimpahan dan kekayaan dari Tuhan Allah. Tanah yang subur dan padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum, adalah berkat yang menyertai orang yang dipulihkan dan diselamatkan. Umat bersukaria atas kebaikan Tuhan Allah. Ayat 12 sampai dengan 14. Bandingkan Mazmur 96 ayat 12. Ucapan syukur adalah tindakan pemberian diri atau nazar kepada Tuhan Allah atas karunia-Nya. Ayat 5.
makna dan implikasi firman. Yang pertama, ucapan syukur jemaat harus dilandasi dengan rasa kerendahan diri dan pemberian diri atau tekad iman atau membawa nazar atau janji sebagai implikasi dari suatu perasaan syukur atas kelimpahan dan keselamatan yang dikaruniakan Tuhan Allah. Kedua, Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Titus 2 ayat 14. Mengucap syukur atas pengampunan dosa adalah respon manusia terhadap kasih Allah yang memulihkan manusia agar hidupnya menjadi baik. Orang percaya menerima karunia keselamatan dengan sikap mengucap syukur dalam iman dan perbuatan, dengan memberi persembahan di pelataran rumah Tuhan agar menjadi kenyang dengan segala yang baik. Ketiga, pujian syukur umat adalah bentuk kesaksian iman yang bukan saja dapat dirasakan oleh diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain, agar kerajaan Allah ditegakkan melalui cara hidup orang percaya yang menyaksikan perbuatan-perbuatan dahsyat Tuhan Allah yang hadir memelihara manusia dan alam ciptaannya dengan keadilan. Itu berarti ucapan syukur jemaat menjadi berkat bagi manusia secara universal. Yang keempat, jemaat agar menyadari bahwa tanah ladang yang subur dan ternak serta upaya usaha lainnya adalah karunia Tuhan Allah. Maka ucapan syukur harus diikuti dengan pemberian diri yang tulus, baik melalui materi, waktu, dan kesaksian hidup. Dan hendaklah masing-masing orang memberikan menurut kerelaan hatinya. 2 Korintus 6 ayat 6-8. Persembahan syukur yang didasari dengan sukacita, atau dalam bahasa Yunaninya hilaros, adalah ketaatan yang lahir dari kesadaran bahwa Tuhan Allah yang memberikan alam yang diberkati dan anugerah keselamatan. Demikianlah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, materi penjabaran trilogi pembangunan jemaat kita untuk Minggu 9 sampai dengan 15 Juli 2023. Tuhan memberkati kita semua. Damai di hati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan pujian syukur, terima kasih kepadamu Tuhan. Oleh karena penyertaan dan pimpinan-Mu, maka pelayanan kami di saat ini boleh terlaksana dengan baik. Pembacaan firman Tuhan, akan penyampaian materi penjabaran teologi pembangunan jemaat, itu boleh tersampaikan dengan baik, terlaksana dengan baik hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan semata. Kami bermohon Tuhan, biar kiranya apa yang kami lakukan di saat ini boleh menjadi berkat bagi kami semua, boleh menjadi bahan perenungan bagi kami semua di sepanjang minggu yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami yang Kau dapati kami lakukan melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur berdoa kepadamu. Amin.